الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ثم إلى حضرة الشيخ سنتين أولياء شيخنا عبد القادر الجيلاني ثم إلى حضرة الشيخ الحبيب علي بن عبد الرحمن الحبشي ثم إلى حضرة الشيخ الحبيب علي بن حسين العطاس ثم إلى أبي المحبوب حضرة الشيخ وياك حاج محمد شافعي هدامي بن محمد صالح رائدي وأصولهم وفروعهم ومشايخهم ثم إلى جميع الأولياء الله وأسمياء الله والعلماء والصالحين أينما كانوا وحلت أرواحهم خصوصا إلى مصنف هذا الكتاب العالم العلامة الشيخ الشريف السيد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد أصولهم وفروعهم ومشايخهم ثم إلى جميع الواقفين في هذا المسجد وأصولهم وفروعهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ببركاتهم وببركات علومهم وبأسرارهم وبارك لنا يا الله بارك حياتنا سهل كل أمورنا يسر لنا كل أمورنا يا الله في الدين والدنيا والآخرة وافتح لنا فتوح العارفين وافتح لنا فتوح العارفين وافتح علينا فتوحا ومنوح ببركة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم بسر أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل إلى الإمام المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه في الدارين آمين. قال fa inna tarikas salati syaitanun, bener ya, ba'idun an rahmatillahi muta'arridun li ghadabihi wa la'natihi. Maka sungguh orang yang meninggalkan salat itu syaitanun, setan ya. Jadi sungguh yang meninggalkan sholat itu namanya setan, karena setan nggak sholat. Ini kita masih masuk kepada pembahasan ya, wa alaika bihamli kulli man laka alaihi wilayatun ya, min waladin wa zaujatin wa mamlukin ala fi'li sholati. Ya, mustilah atas dirimu dengan menanggung semua orang yang ada bagimu atas dirinya wilayatun, suatu wilayah yaitu kekuasaan, min waladin dari anak, wa zaujatin dan juga istri, wa mamlukin dan budak, ala fi'li sholati atas kerjaan sholatnya. Jadi ya yang lalu tuh kita udah bahas sebagian bahwasanya mesti atas kita itu menanggung kerjaan sholat kepada orang yang menjadi wilayah kekuasaan kita, anak kita, bini kita, budak kita ya. Itu urusan sholatnya kita tanggung tuh. Mana kita tanggung, jangan kita diemin kalau dia nggak sembahyang kita ya. Kalau dia nggak sembahyang kita bilangin.
Maka fa inim tana'a ahadun min haula'i min fi'liha fa 'alaika biwa'dihi, ya. Maka jikalau ya menolak seseorang dari mereka itu haula, dari anak, bini, budak, dia diperintahin sholat dia nggak mau sholat, disuruh sembahyang dia nggak mau sembahyang, fa 'alaika maka mustilah atas dirimu biwa'dihi, nasihatin dia, nasihatin. Kamu sholat, orang Islam harus sholat, jangan nggak sholat gitu. Kamu anak sholat, ya, biar saya doain orang tua nanti, biar jadi syafaat buat bapak, buat ibu gitu, ya, mesti bilangin. Wa takhwifihi, dan takhwif, takutin mereka. Kalau nggak sholat masuk neraka, ya, kalau nggak sholat dosanya gede. Orang kalau nggak sholat nanti susah di dunia, susah di akhirat, naudzubillah, begitu. Takut-takutin mereka. Biar apa? Biar mau sholat, ya, biar mau sholat. Fa in tamarrada au asarru, fa in tamarrada au asarra ala tarki, maka jikalau menentang, membangkang, au asarra atau terus menerus dia ala tarki atas meninggalkan sholat itu, fa'alaika maka mustilah atas dirimu, ya, bidarbihi, pukul dia, ya, pukul, ya, dengan pukulan yang sewajarnya dah, ya, pukul anak, ya, pukulan didikan gitu, bukan pukulan menyakitkan kayak orang main tinju gitu, bukan, bukan, ya, nggak begitu. Wa ta'nifihi, ya, bilangin terus tuh, tegur. Fa inim tana'a, maka jikalau masih menolak juga dia, walam yanzajir anitarki, dan dia enggak berhenti juga dari meninggalkan sholatnya, masih aja ninggalin sholat, ya, fa 'alaika bimuqata'atihi wa mudabiratihi, ya, mudabar boleh, mudabaratihi. Jadi mustilah atas dirimu dengan memutuskannya. Putusin, dalam artian putusin. Kalau dia seorang yang kerja sama kita, yang ikut sama kita, bilangin, tinggal sama kita, bilangin. Kalau nggak mau sembahyang juga jangan tinggal sini dah, begitu. Ya, anak juga bilangin begitu, ya. Bukan berarti putus hubungan orang tua sama anak, nggak bisa putus, tapi putus dalam urusan muamalahnya, ya, loyalitasnya. Kalau kamu masih nggak mau sholat, ya jangan harapin dapat duit jajan dari bapak, begitu. Bini juga begitu, kalau kamu nggak mau sholat juga, ya, saya jadi males nyampur sama kamu, gituin, begitu, ya. Bini kan nggak campurin sama lakinya kan gelingsang juga gitu. Yaudah sholat, nggak apa-apa, biarin terpaksa, tapi dia sholat gitu, ya, jangan sampai enggak, biarin dia gitu. Kalau itu bagi pembangunan, kebaikan pembangunan, apalagi iya orang kerja, saya pernah ingat gitu. Itu ada teman saya lagi bangun gitu, ya, itu nggak bicara sholatnya ya, bicara puasanya pada saat itu. Kalau puasa sama sholat kan hal yang wajib gitu, ya. Kalau sholat itu bahasanya kerjaan yaumiyah kita, hari-hari kita, begitu. Kalau puasa ini syahriyah kita, ya. Kalau bicara udzur, masing-masing punya udzur, cuman bukan pada urusan kerja udzurnya. Nah, ini dia kerja. Ada kiai nanya, itu yang kerja di rumah pada puasa nggak? Gitu. Enggak, kiai. Bilangin, kirim salam dari saya, kalau umpama mereka pada nggak puasa, berhentiin aja gitu. Suruh berhentiin. Apalagi kita nyajiin makanan buat mereka, sedangkan kita lagi pada puasa Ramadan, gitu. Jangan. Apalagi urusan sholatnya, sholat penting. Kecuali yang kerja umpama bukan orang Islam, bagi mereka nggak ada kewajiban sholat, bebas. Kalau orang Islam sholat, bilangin. Itu namanya mamluk. Mamluk itu orang yang ikut kita, ya, baik budak kita, yang kerja sama kita, yang tinggal sama kita, itu semuanya sebisa mungkin biar sholat, gitu. Apa itu? Justru dia belum berhenti duluan. Biarin cari yang lain kalau ada, ya, gitu,
Emang sih kadang-kadang kita mikir urusan kesalehan, urusan keimanan itu tanggung jawab masing-masing gitu, resikonya masing-masing. Kan urusan dia sama Allah Ta'ala. Cuman sebagaimana kita sekurang-kurangnya kita bilangin gitu. Jadi di sini kan nggak dikatakan dibilangin langsung ikut, enggak, dibilangin wa in lam tanah, kalau dia masih nolak juga, walam yan jajir anitarki, masih aja ninggalin sholat gitu, artinya banyak banyak proses gitu. Nggak mesti kita bilangin sekali dia langsung ikut, enggak ya. Artinya kalau gini enggak juga, ini enggak juga, bagaimana gitu. Artinya emang sih urusan, lagi-lagi urusan ibadah enggak ibadah, urusan pribadi sama Allah. Sama kayak Yuko dulu jen tuh, kalau bini enggak mau sholat jangan dipukul, pisahin aja tidurnya gitu, pisahin tidurnya sama kita ya. Kalau bini enggak mau nurutin hak kita, boleh kita pukul. Dibilang jangan keluar, dia keluar juga. Dibilang jangan pergi, dia pergi juga, boleh. Tapi kalau dia nggak mau sembahyang, jangan dipukul. Karena urusan sholat urusan dia mah Allah Ta'ala ya, Tuhan. Jadi ini bidor bihi, dengan memukulnya pukulan yang wajar saja ya, sama anak gitu ya. Lu jadi bini nggak sembahyang, gua gampar lo, jangan ya, jangan digampar, nggak boleh ya. Jangan kasih belanja, pisahin tidurnya gitu, jangan kasih jatah. Kalau bentar, kalau saya aneh, kalau nggak sembayang juga aneh ya, seminggu saya nggak bagi begitu. Yang gerongsing suaminya sendiri. Ya kita mesti kuat juga jadi laki ya. Kenapa kita dikatakan musilatas dirimu bimuqaatihi wa mudabiratihi, itu dengan memutuskannya dan juga membelakanginya ya, musuhinya. Karena fa inna tarika sholati syaitanun, karena sungguh yang meninggalkan sholat itu setan. Nama setan mesti diputusin, nama setan mesti dijauhin gitu, dibelakangin, jangan diikutin gitu ya. Ba'idun an rahmatillahi, yang mana setan itu jauh daripada rahmat Allah. Muta'arridun li ghadabihi wa la'natihi, dan juga setan itu menampakkan bagi ghadabnya Allah, murkanya Allah, dan juga laknatnya Allah ya. Makanya dijauhin, diputusin ya, jangan diikutin begitu. Tahrumu muwalatuhu, maka haram berloyalitas kepadanya. Kita loyalitas sama setan cakep nggak? Kagak ya. Setan sih jangan loyalitas, jangan ditemenin. Setan dimusuhin, dijauhin, tinggalin setan begitu ya, tinggalin. Watajibu mu'adatuhu, dan wajib memusuhinya ya. Kita musuhin setan hukumnya apa? Wajib. Sebagaimana nemeninnya haram, musuhinnya wajib gitu ya, wajib. Tapi kasihan juga setan, temeninnya kali-kali nggak ada setan mah. Iya, kayak orang lagi makan dia nggak baca doa ya, itu kan dikatakan kalau orang makan meninggalkan doa ya, meninggalkan basmalah dalam makannya, maka setan turut campur dalam makan itu. Kalau nggak baca di awal, lupa baca di tengah. Kalau urusan makan di tengah lupa juga, udah selesai baru ingat, nah belum baca doa. Walaupun rapi, baca doanya. Urusan makan, kenapa? Biar setan tadi yang ikut makan sama kita dimuntahin lagi. Jangan punya loyalitas sama setan, kasihan udah makan termuntahin lagi sama dia. Jangan begitu, biarin setan muntah ya. Jangan apa? Jangan punya loyalitas ya. Jangan mualat loyalitas, bersahabat, kasihan gitu, jangan setan ya, jangan. Ala kulli muslimin ya, atas setiap orang Islam. Orang Islam itu hukumnya haram berloyalitas dengan setan, dan wajib bagi orang Islam itu apa? Bermusuhan dengan setan, wajib hukumnya. Wa kaifala, dan bagaimana enggak? Waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al ahdu
alladzi bainana wa bainahum as-salatu. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ahdu, adapun perjanjian yang ada, alladzi bainana, yang terjadi antara kami, wa bainahum, dan mereka, as-salatu, la salat. Kata Nabi, perjanjian antara kami dan mereka itu salat. Ya, mereka tuh minan nas, sama orang-orang banyak tuh salat. Yang ikut sama Nabi itu mesti salat, gitu. Perjanjiannya begitu. Yang nggak ikut Nabi, ya mereka nggak dapat sholat, nggak wajib bagi mereka sholat. Kalau ikut Nabi wajib sholat, gitu. Itu janjinya, perjanjiannya begitu. Faman tarakaha, maka siapa orang yang meninggalkannya, yaitu meninggalkan sholat, faqad asyraka, maka sungguh dia telah berbuat musyrik, ya, berbuat syirik. Siapa orang yang meninggalkan sholat, maka dia sudah berbuat syirik namanya. Kalau syirik itu udah kufur iman, ya. Orang syirik itu udah kufur iman. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ya. Sungguh Allah Ta'ala tidak akan sekali-kali ngampunin dosa orang yang berbuat syirik. Wa yaghfiru, dan Allah akan ampuni, ya, ma duna dzalika, apa yang selain syirik, liman yasha, bagi siapa yang Allah kehendaki. Kalau selain dosa syirik, umpama, ya, ada orang berbuat dosa selain syirik, dia orang Islam. Kalau udah bukan Islam, kafir, itu jelas syiriknya, nyata syiriknya. Kenapa? Karena dia menyatakan ada Tuhan selain Allah. Makanya kalau orang kafir jangan pakai ditanya lagi, itu kalau orang kafir syirik nggak? Dengan kafirnya saja dia syirik, gitu. Otomatis, karena dia menjadikan sesuatu selain Allah. Nah, ini sekarang ada orang Islam, dia berbuat dosa selain syirik. Seumpama dia lupa taubat sampai mati, lupa taubat sampai mati, itu dalam firman Allah Ta'ala, bisa saja Allah ampunin hamba tersebut kalau memang dia orang termasuk yang Allah kehendaki. Ya, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah akan ampuni bagi dosa yang selain syirik, liman yasha, bagi siapa yang Allah kehendaki. Bisa saja Allah ampunin hak Allah Ta'ala, tapi syirik enggak. Ya, syirik enggak. Maka orang Islam yang bersyirik, dia enggak tobat, enggak diampunin sama Allah Ta'ala, gitu. Ini kalau kita bicara aturan. Aturan dari mana? Aturan dari Allah buat kita. Ya, aturan dari Allah buat kita. Pertanyaannya, kalau Allah Ta'ala ampunin orang syirik yang nggak tobat, boleh nggak? Ada orang berbuat syirik, dia nggak tobat, terus Allah ampunin, bisa nggak? Bisa, hak Allah. Nah, itu ayat gimana? Ayat itu hudal linnas, petunjuk bagi manusia, bukan petunjuk bagi Allah. Kalau buat Allah sih mutlak. Nah, kita yang punya aturan, gitu. Ya, kita yang diatur, Allah yang ngatur. Kalau ame yang ngatur sih, kita jangan pikirin perbuatan Allah. Pemerintah bikin lampu merah buat diikutin rakyat. Nah, rakyat kena lampu merah, berhenti jalan. Kalau pemerintah yang kena lampu merah, jalan mulu, udah ada patwal, terus buat dia sih bebas sama aturan, gitu. Artinya ada bagian-bagiannya, gitu. Kita diatur sama Al-Quran, tapi Al-Quran bukan aturan buat Allah, gitu. Buat siapa? Kita, ya, manusia. Buat manusia. Wa qad qala sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la dina, tidak ada agama, liman la salata lahu, bagi siapa orang yang tidak ada salat baginya. Ya, tidak ada agama berarti tidak ada keislaman bagi siapa orang yang tidak salat baginya, ya. Wa innama, dan hanya saja, mathalu tarki salati, perumpamaan meninggalkan salat itu, minad dini, dari jalan agama, kama thali ra'si minal jasadi, seperti perumpamaan kepala daripada jasad. Kepala sama jasad terpisah nggak? Enggak, mesti nyatu. Kalau ada orang kepala sama jasad terpisah, apa akibatnya? Mati, ya. Maka orang yang sekira-kira tidak ada sholat bagi dirinya, dia nggak mau sembahyang,
ogah sembahyang mah enggak deh, gitu umpama kata orang itu. Maka seperti orang yang punya badan nggak punya kepala, mati itu orang, ya, nggak patut hidup. Tidak ada agama bagi orang tersebut. Kalau nggak ada agama namanya apa? Nggak ada keislaman namanya apa? Kafir, ya. Kalau kafir apa yang dibanggain dari dirinya, ya, waliyadzubillah. Jadi kalau kita punya di kepala keluarga, ya itulah ku anfusakum wa ahlikum naro, ya. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ya, yang paling utama dari perihal menjaga diri dari api neraka dan keluarga itu adalah dengan urusan sholatnya, sholat. Jangan sampai ya anak-anak kita jadi anak yang nggak sholat, jangan sampai kita punya bini jadi bini yang nggak sholat, jangan, nanti hilang keberkahan, Allah cabut kebaikan dari ke dalam keluarga, ya, waliyadzubillah, ngeri, nanti cekcok mulu. Kalau orang nggak ada keberkahan tuh duit banyak tapi nggak senang gitu, ya. Tapi kalau orang ada keberkahan, duit pas-pasan tapi senang aja, buannya bahagia, orang ngelihatnya jadi contoh gitu, enak ya, enak gitu mulu. Kalau orang nggak ada keberkahan, orang kata gini, kasihannya gitu mulu, ya. Mudah-mudahan Allah berkahi keluarga kita, hidup kita semuanya. Wa alaika bitafarrughi yaumal jum'ati min jami'i ashghalid dunya, dan mustilah atas dirimu bitafarrughi dengan mengosongkan yaumal jum'ati pada hari Jumat itu min jami'i ashghalid min jami'i ashghalid dunya, dari sekalian kesibukan dunia, ya, sebisa mungkin gitu. Pada saat datang hari Jumat, kosongkan diri kita dari segala kesibukan dunia sebisa mungkin, ya, sebisa mungkin gitu. Kalau nggak bisa gimana? Kurangin gitu, ya. Kalau nggak bisa, kurangin kesibukan dunia. Nggak bisa juga kurangin, jangan tinggalin kewajiban Jumatnya, gitu. Jadi sebisa mungkin kosongin kesibukan dunia. Kalau bicara kosongin sampai sekali berarti. Kalau nggak bisa, kurangin. Nggak bisa juga kurangin, jangan tinggalin kewajiban Jumatnya, gitu. Yang kacau itu dia nggak bisa ngilangin kesibukan dunia, dia nggak bisa ngurangin kesibukan dunia, dia juga ninggalin kewajiban Jumat. Ini yang jadi repot, ya, repot. Waj'al hadzal yauma syarifata khalisan li akhiratika, dan jadikanlah olehmu akan hari yang mulia ini, yaitu hari Jumat, khalisan adalah hari yang murni li akhiratika, untuk akhiratmu, ya. Kalau bisa itu gitu, jadikan hari Jumat itu murni, itu hari khusus buat akhirat kita, ya, khusus buat akhirat kita. Makanya kalau orang-orang dulu tuh bikin libur urusan dunia Jumat, sekolah libur Jumat gitu, ya, kerja libur Jumat, Minggu sih terus masuk, Jumat dia libur. Fala tashtaghil fihi, maka janganlah kau bersibuk-sibuk diri fihi padanya, yaitu pada hari Jumat yang mulia itu, illa kecuali bimahadil khairi, dengan kebaikan semata, ya. Jadi janganlah kau sibukkan dirimu pada hari Jumat kecuali dengan kebaikan semata, ya. Makna mahdun itu bimahadil khair, ya, semata kebaikan atau kebaikan yang murni. Artinya jangan ada kecampuran yang selain kebaikan, jangan, ya, jangan. Kebaikan aja udah, kebaikan. Orang mau Jumatan diajakin rapat RT, jangan, ya, jangan, salah tempat. Begitu, salah tempat. Bahkan tuh kalau kita mau kaji tuh, ya, di kitab Bidayah tuh, ya, Margal Budiahnya itu sampai umpama ada
buat pengajian kisos saja. Kalau jangan Jumat pagi jelang Jumat gitu, jangan. Kalau ngaji hukum fikih ya nggak apa-apa, tapi kalau masalah kisos cerita gitu nggak usah gitu. Artinya cerita yang nggak ada manfaat gitu. Itu sampai perlunya dan pentingnya menjaga kemuliaan Jumat gitu ya. Jumat mulia, Jumat. Jadi illa bimahdil khairi, kecuali dengan kebaikan semata, wa mujarradil iqbali 'alallahi ya, dan juga berfokus atas Allah Ta'ala saja ya, berfokus atas Allah saja, urusan Allah Ta'ala, ibadah, sholat begitu. Saya buat cerita itu orang-orang dulu itu saking mempersiapkan mereka buat hari Jumat gitu, mereka siapkan itu semuanya dari kemis, bajunya, kainnya ya, gunting kukunya, semuanya cukurnya dari kemis mereka siapin. Nanti pas datang Jumat itu nggak kayak kita. Kalau kita kan kadang-kadang bahwa Jumat jam 12, kita paling banter mandi jam 11 baru mandi. Oh enggak, ya jam 10. Orang dulu dari habis subuh udah siap-siap mau Jumat. Itu saya diceritain, katanya pakai kainnya sejam, pakai kain sejam. Iya, begitu tuh. Dilihat kurang rata bawahnya, dibuka lagi. Sampai sejam pakai kainnya doang gitu. Saking pengen memuliakan Jumat. Bajunya dilihat nggak lecak digosok lagi, treka lagi. Sampai begitu. Kalau kita sekarang yang mandi aja jarang gitu. Ada buat memuliakan Jumat, sunnah adabnya banyak. Ya, sunnah adabnya banyak. Sekarang kita cuek gitu ya. Gunting kuku juga ada aturan itu yang dulu kita bahas tuh ya. Dari mana dulu, tunjuk dulu kemari, ambil kelingking nggak ke jempol, kelingking kiri, ambil jempol kiri baru jempol kanan, laki lagi lain. Jenggotnya yang berantakan, kumisnya yang rapiin, yang berantakan dirapiin, semuanya. Minyak wangi yang bagus, bajunya. Kalau kita kadang-kadang baju yang bekas kemarin juga kita pakai kain yang bekas pakai tidur lagi, kita pakai buat Jumatan, kadang-kadang gitu begitu. Artinya kurang bisa memuliakan Jumat ya, kurang bisa kita. Wa ahsinil muraqabata li sa'atil ijabati, dan perbaguslah dirimu akan muraqabah. Muraqabah ini mengawasi bagi waktu ijabah ya, waktu yang mustajab di hari Jumat. Di hari Jumat itu ada satu saat ya, ada satu waktu yang mubahamatun. Mubaham itu maknanya tersamarkan. Arti tersamarkan, nggak ada yang tahu pasti kapan waktu yang ijabah itu, nggak ada yang tahu. Apa pagi hari, apa tengah hari, atau sore hari, atau malam hari, nggak ada yang tahu persis kapan sampainya. Makanya karena nggak ada yang tahu persis, tapi kalau kita umpama dapetin waktu tersebut, tidak ada doa yang diucapkan seorang muslim melainkan diijabah sama Allah Ta'ala. Itu namanya lisaatil ijabah. Apa yang diminta? Minta kaya dikasih kaya sama Allah Ta'ala ya. Minta apa lagi? Minta bini dikasih bini sama Allah Ta'ala. Nambah lagi dikasih gitu. Artinya saking ijabahnya gitu ya, saking ijabahnya itu waktu. Cuman sayangnya nih waktu mubahamatun, tersamarkan. Nggak ada orang yang tahu persis kapan itu waktu gitu. Makanya di perintah kita wa ahsinil muraqabah, baguskan dirimu dalam bikin pengawasan li saatil ijabah, kepada waktu ijabah itu ya. Gimana caranya biar kita nggak kelewatan tuh waktu, biar kita nggak kelewatan tuh waktu ijabah? Gimana kira-kira caranya? Jadikan satu harian Jumat itu jangan pernah lepas dari kebaikan. Jangan pernah jadikan satu waktu daripada Jumat itu kita lolos dari ibadah. Selama kita dalam kebaikan, selama dalam ibadah, maka kita nggak akan kelewatan waktu ijabah itu. Makanya perintahnya kalau datang Jumat, tinggalin kesibukan dunia. Nggak bisa tinggalin, kurangin. Nggak bisa juga ngurangin, jangan tinggalin kewajibannya gitu. Saking pentingnya itu
ya, saking pentingnya. Walaupun banyak riwayat menyatakan ya tuh waktu yang dikatakan waktu ijabah itu kemungkinan ada di antara 2 khutbah. Ada yang menyatakan itu besar kemungkinan waktunya setelah sholat asar di hari Jumat, gitu ya. Itu karena masih mubahamah, dia tersamarkan gitu, jangan lewatin waktu itu. Jadi orang walaupun umpama habis Jumat, sebisa mungkin jangan lepas daripada kebaikan. Kan udah sembahyang Jumat tadi, tapi masih Jumat gitu ya. Habisin sampai kapan? Ila ghurubi syams, sampai tenggelamnya matahari. Kapan? Maghrib. Sampai maghrib Jumat, nah itu di Sabtu gitu ya. Tapi selama Jumat kalau bisa terus kita berbuat kebaikan. Itu saya dapetin di kitab Bidayah ya, Imam Ghazali, sarahnya Marakil Ubudiyah gitu. Apa itu yang dikatakan li saatil ijabah, saat yang ijabah, waktu yang ijabah, wahya saatun, yaitu satu waktu, takunu fi yaumil jum'ati, yaitu yang terdapat pada hari Jumat, la yuwafiquha muslimun, yang tidak bersesuaian waktu tersebut oleh orang Islam ya, yas'alullah, yang mereka memohon kepada Allah khairan, akan kebaikan, wa yasta'idu min syarrin, dan dia bermohon kepada Allah bermohon perlindungan kepada Allah daripada keburukan, illa istajabalahu, melainkan Allah Ta'ala ijabah baginya ya. Tidaklah orang muslim yang dia bertepatan memohon kebaikan sama Allah pada waktu ijabah itu, melainkan Allah ijabah baginya ya, melainkan Allah ijabah. Doa kebaikan apa saja, asal bukan minta keburukan, minta kebaikan, minta kaya biar manfaat, minta ilmu biar banyak dan manfaat, minta mati husnul khatimah, minta diampunin dosa. Muslim bermohon pada waktu ijabah itu tidaklah Allah Ta'ala jadikan, melainkan Allah ijabah gitu ya, dijabah sama Allah Ta'ala. Makanya caranya ya dipantau terus ya, muraqabah, diawasin terus kapan tuh waktu kira-kira, sebab nggak ada tandanya gitu. Kalau ada tandanya sih enak, umpama asal ada geluduk kecil, oh di situ kali ini, nggak begitu, nggak ada tandanya. Pokoknya hari Jumat ya, saatun mubahamatun. Nah, itu yang jadi renungan kita, jangan sampai keberkahan kemuliaan Jumat terlewatkan begitu saja sama kita ya, jangan sampai. Mudah-mudahan Allah berikan taufik hidayah yang banyak untuk kita bisa mendapatkan segala kebaikan dunia dan akhirat ya. Wa alaika bil bukuri ilal jum'ati, dan mustilah atas dirimu bil bukuri, bukur dengan berpagi-pagi menuju Jumat ya. Mudah-mudahan Allah berikan kita sehat panjang umur, kita bisa teruskan lagi pada pertemuan yang berikutnya. Wa alaika bil bukuri ilal jum'ati, wallahu a'lam bishawab.